Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami. Kali ini kami akan masuk di bagian ketujuh. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum melihat bagian sebelumnya yaitu 1 sampai 6, silahkan dilihat dulu karena ini ada kaitannya ya. Jadi semakin bagiannya semakin banyak itu pasti ada kaitan-kaitan dengan bagian-bagian sebelumnya. Pokoknya cek dulu ya video kami sebelumnya. Yuk. Jadi di sini kita akan membahas nih, jadi sinus sama kosinus itu ternyata bisa kita gunakan untuk menghitung sudut ataupun sisi yang belum diketahui. Nah, tapi ada ketentuannya nanti ya. Nah, ini bisa dipakai untuk segitiga apapun. Sama kaki, sama sisi, siku-siku, apapun itu. Segitiga lancip, tumpul, bisa. Oke, kita mulai dulu dengan sinus. Nah, ini pembuktian dulu ya. Jadi di sini ada segitiga ABC. Ini segitiga apa nggak tahu. Pokoknya ini pasti segitiga lancip lah ya. Nah, kita akan buat tinggi. Nah, gini ya. Kita kasih nama tingginya adalah CD. Oke. Nah, untuk segitiga CD ini namanya tinggi kan pasti segi siku-siku ya. Jadi di sini ada dua segitiga siku-siku, yaitu ADC dan CDB. Oke. Nah, di dalam segitiga itu sebetulnya kalau ini ada sudut A nih, sudut A. Di depan sudut A yaitu sisi yang eh, di sisi yang letaknya di depan sudut A ataupun sudut A ini menghadapnya kan ke BC. Nah, menghadapnya sudut A ini ke BC ya, itu BC ini dapat dikatakan sebagai sisi A kecil. Sehingga di depan B itu adalah AC, di sini adalah B kecil, dan otomatis AB ini sebagai C kecil. Nih, jadi kita akan pembuktian dulu. Nah, di sini karena kita menggunakan sinus, kita hitung sinusnya dulu deh. Jadi ada dua segitiga siku-siku tadi ya, kita menghitung sin A dulu. Jadi misalkan di sini kita memiliki sin A, sin itu kan demi ya. Jadi ini sin A nih. Jadi D-nya itu adalah CD. Dan Mi-nya adalah AC. Itu sin A. Nah, di sini kita juga menghitung sin B. Misalkan kita tulis sini. Sin B itu sama dengan demi. Depan sudut B adalah AC tadi ya. AC, CD ya, CD. Karena segitiganya BDC nih. Jadi CD dibagi dengan Mi-nya adalah BC. Nah, kali ini Mi-nya BC nih. Tuh, jadi kita udah memiliki sin A dan sin B. Kalau kita lihat di sini, sin A, sin B ini ada yang sama nih. Jadi sama-sama ada CD-nya. Coba, kalau kita ubah jadi CD sama dengan nih. Jadi kita kali silang ya. Jadi kan yang ini dulu CD sama dengan sin A dikali AC. Oke, atau AC-nya yang di depan deh supaya ngeliatnya enak lah ya. Jadi bisa kita tulis AC dikali sin A. Oke, gini aja deh supaya ngeliatnya enak. Kemudian yang ini, kalau yang sin B ini, maka CD sama dengan BC dikali dengan sin B. Nah, udah sama-sama CD nih. Kita samakan kali ini. Jadi CD sama dengan CD. Oke ya. CD sama dengan CD. Nah, CD yang ke satu itu adalah AC sin A. Langsung kita ubah aja di sini. AC itu adalah, tadi AC itu B ya. Jadi boleh saya tulis sebagai B dikali sin A. Kemudian CD yang satunya lagi BC. BC di sini sama dengan, mana di BC? BC adalah A ya. Jadi sama dengan A dikali sin B. Tuh. Nah, ini coba akan kita otak-atik nih bentuknya nih supaya menghasilkan suatu bentuk yang bagus. Oke. Nah, ini semuanya masing-masing saya bagi dengan AB. Boleh kan? Jadi semua ini bentuk ini kita bagi dengan A dikali B, dibagi dengan AB. Oleh sebab itu, B dikali sin A dibagi AB itu sama saja sin A dibagi dengan, jadi B-nya hilang ya, jadi tinggal A. Sama dengan, nah ini A sin B dibagi AB. Jadi A-nya hilang, maka tinggal sin B dibagi dengan B. Nah,
disinilah kita menemukan sebuah hubungan nih. Jadi sin A dibagi A itu akan sama dengan nilainya sin B dibagi dengan B. Atau bisa juga kita balik. Boleh juga ditulis A dibagi sin A itu akan sama dengan B dibagi dengan sin B. Ini sama saja. Ini adalah hubungan yang ke-1. Ternyata A dibagi sin A itu nilainya pasti sama dengan B dibagi sin B. Oke, nah ini A sama B-nya udah ada hubungannya nih. Tapi yang C belum. Nah, untuk menentukan hubungan yang C, nah di sini kita akan gunakan tinggi segitiga yang lain, yaitu, nah ini nih, AE. Jadi kalau alasnya BC, tingginya AE ya. Oke, ini dia. Siku-siku di E pastinya. Nah, di sini segitiga yang kita pakai adalah, yaitu segitiga AEC dan segitiga ABE. Oke ya, kita udah beda segitiga. Kali ini kita menggunakan segitiga ACE dan segitiga ABE. Yuk, kita tentukan nih. Jadi kita tentukan dulu sin apa nih ya? Sin C-nya dulu ya. Kali ini sin C nih. Ini saya hapus dulu. Jadi kita menggunakan sin C sama sin B. Oke, ini kita tutup dulu. Nah, ini bukan tutup sih, disimpan dulu aja ya supaya nggak bingung. Oke, kita tuliskan di sini dulu. Sin C itu sama dengan sin demi. D-nya adalah AE dibagi dengan Mi-nya adalah depan siku-siku yaitu AC ya, AC. Oke. Ini sin-nya kita udah dapat sin C, kemudian sama sin B tadi ya. Nah, kalau sin B itu sama dengan demi. Tapi ini segitiganya ABE ya. Kalau tadi kan segitiga sin B-nya menggunakan BCD, kali ini adalah BAD. BAE. Jadi beda segitiga. Oke, jadi sin B, D. Kali ini D-nya itu adalah AE. Dibagi Mi. Mi-nya depan siku-siku, depan E itu adalah AB ya, yaitu AB. Nah, kita dapat ini nih. Ternyata yang sama itu AE-nya nih. Tuh, AE-nya sama. Jadi kita jadikan AE aja ya. Jadi AE sama dengan, kita tulis sini, AE sama dengan AC dikali dengan sin C. Oke, ini yang ke-1. Kalau yang sin B, maka AE sama dengan AB dikali sin B. Tuh, sama halnya dengan yang tadi ya, AE sama dengan AE. Yuk, kita tulis sini. AE sama dengan AE. A yang satu itu yang pakai AC kali sin C ya. Nah, AC-nya langsung aja kita ubah. Ini saya hapus dulu nih. AC-nya di sini tadi sama dengan sisi B ya. AC sisi B. Jadi B dikali sin C itu sama dengan AE yang kedua adalah yang ini nih, AB. AB tadi adalah sisi C. AB adalah sisi C ya. Jadi C dikali sin B. Sama halnya dengan yang tadi, kita bagi nih. Ini sebetulnya bisa dibagi BC, bisa juga dibagi sin C, sin B. Sama aja ya. BC aja deh. Kita bagi BC, maka di sini menjadi sin C dibagi dengan C sama dengan ini C-nya habis, jadi sin B dibagi dengan B. Wah, ini sin-nya jelek banget nih. Tunggu, diulangi. Tulisannya makin lama makin ngaco. Sin B dibagi dengan B. Nah, seperti ini. Atau bisa juga kita balik. Jadi C dibagi sin C itu sama dengan B dibagi dengan sin B. Nah, ini dia. Jadi kita sudah dapat nih, tadi A sama B dan B sama C. Nah, logikanya kan A sama dengan B dan B sama dengan C. Maka dapat kita pastikan jika A itu sama dengan yang B sama juga dengan yang C. ABC apa tuh? Ya ini, A dibagi sin A itu pasti sama dengan B dibagi sin B. Nah, karena B sama dengan B dibagi sin B itu sama dengan C dibagi sin C, maka boleh kita tuliskan sama dengan semua. Jadi seperti ini. Nah, ini dia. Jadi bisa kita tulis langsung menjadi 3 kayak gini. Biasanya di buku kayak gini nulisnya. Tuh, jadi A dibagi sin A sama dengan B dibagi sin B sama dengan C dibagi sin C. Atau dibalik, sin-nya yang atas, panjang sisinya yang bawah juga boleh. Pembilang penyebutnya
ubah nggak masalah. Nah, walaupun ditulisnya ada 3 kayak gini, tapi pada penggunaannya kita nggak boleh tiga-tiganya langsung dipakai. Langsung ditulis 3 begini nih. Langsung ditulis 3 begini yang saya blok kuning ini nih, nggak boleh. Jadi kalau kita ingin makainya itu sepasang-sepasang. Nah, contohnya kayak gini nih. Pakai dulu aja nih. AB sama dengan A sin A sama dengan B dibagi sin B. Kemudian kalau sudah dapat jawabannya, pakailah yang ini. B sin B sama dengan C dibagi sin C, kayak gitu. Jadi sepasang-pasang makainya. Nah, tapi ada juga yang belum ditulis. Nah, kalau kita tadi membuktikannya pakai tingginya yang, jadi kan tingginya AE sama CD. Nah, kalau kita pakai yang di B nih, tingginya B ke sini nih pokoknya nih. Entah sini apalah namanya, misalkan E ya. F. Misalkan sini F nih. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan tadi A, B, C, B, A sama C. Nah, jadi ini sama saja. Boleh kita tuliskan juga A sin A itu sama dengan C sin C, ini juga sama. Tuh. Jadi ada 3 bentuk ini nih. 3 bentuk ini bisa kita singkat penulisannya, langsung disama dengankan tiga-tiganya kayak gini nih. Kayak yang di blok kuning ini. Ini boleh. Tapi pada penggunaannya nggak boleh langsung ditulis tiga-tiganya langsung. Makainya sepasang-sepasang, nggak boleh sama dengannya langsung dibuat tiga-tiga kayak gini, nggak boleh. Oke ya, jadi makainya sepasang. Nah, contoh soalnya nanti belakangan. Karena kebanyakan ketika udah jelasin sin, paham, cos, paham, ketika ada soal, bingung nih. Ini pakai sin atau cos ya? Nah, makanya kita belakangan aja tuh soal latihannya. Kita bahas dulu yang pembuktian cos. Oke, kita bahas untuk yang pembuktian cos. Sama halnya dengan yang tadi, kita membutuhkan sebuah segitiga, bebas segitiga apapun. Nah, di sini ada tinggi CD, jadi segitiga ini saya bagi 2 melalui tingginya. Anggap saja ini yang kecil segitiga 1 sama segitiga yang kedua yang gede nih. Nah, kita akan buktikan pembuktian cosnya ini ya, kosinus ya. Di sini karena ini segitiga 1 dan 2 ini adalah segitiga siku-siku, maka saya akan menghitung panjang hipotenusanya nih. Misalkan AC. Jadi AC pangkat 2 sama dengan AD ditambah CD. Betul ya? Begitu juga di segitiga yang kedua, di sini BC ya jadinya hipotenusanya ya. Jadi BC sama dengan apa nih? CD, ini bolak-balik sama aja lah ya, tambah BD pangkat 2. Nah, kalau kita lihat di sini, masing-masing ada CD-nya. Tuh, masing-masing ada CD-nya ya. Jadi bisa kita substitusikan nih. Mana yang disubstitusikan nih? Yang ini masukin ke sini atau kebalikannya? Oke, kita pakai yang ini aja. Ini bebas ya, mau pakai yang manapun, suka-suka lah pokoknya. Jadi kita pakai yang ini aja. CD pangkat 2 sama dengan, jadinya di sini kan AC minus AD. Tuh, langsung aja kita substitusikan CD pangkat 2-nya ke BC ini. Jadi BC pangkat 2 sama dengan, tadi CD-nya adalah AC pangkat 2 min AD pangkat 2 ditambah BD pangkat 2. Nah, ini sama halnya dengan segitiga yang tadi. Di depan sudut A itu pasti adalah panjang A. A kecil nulisnya. Depan sudut B ada B kecil. Nah, depan sudut C, yang ini nih, ini adalah C kecil. Langsung diubah aja deh. Kita ubah nih. Tadi BC itu adalah A pangkat 2. Lumayan kan? Sama dengan ada AC. Oh, AC ada nih. Jadi AC itu B pangkat 2 min AD. Oh, AD nggak ada. Ditambah BD. Oh, BD juga nggak ada namanya. Kalau C itu AD ditambah BD mestinya ya. Tapi ini beda simbol. Oke, kita diamkan dulu. Tapi kita tuliskan di sini. Sisi C itu bisa kita buat hitung menggunakan AD ditambah BD atau DB, sama aja lah bolak-balik. Itu C. Nah, kita substitusi lagi. Jadi ini banyak substitusi nih. Ini bebas nih, ingin kita jadikan AD atau jadikan BD supaya bisa kita substitusikan di AD sini atau di BD sini. Nah, karena AD-nya ada negatifnya, kayak nanti susah. Sama aja ya. Kita jadikan BD aja deh.
Jadi ini BD sama dengan, AD-nya pindah ya, jadi C min AD. Gini kan? Oke, langsung kita substitusikan ya ke BD-nya. Jadi A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 min AD pangkat 2 ditambah BD pangkat 2. BD-nya langsung diubah menjadi C kecil min AD pangkat 2. Oh, langsung aja kita pangkatkan 2. Jadi B pangkat 2 min AD pangkat 2 ditambah. Nah, ini kita pangkatkan 2 ini langsung saja ya. Jadi C min AD dikalikan C min AD. Jadinya C pangkat 2 min 2 kali C kali AD ditambah AD pangkat 2. Tuh, jadi kayak gini. Oke, langsung kita... Oh, ini bisa dihilangin nih. Ini sama ini jadi 0 ya. Tuh, jadi 0. Lumayan nih. Jadi, A pangkat 2 sama dengan B ditambah C min 2 C AD. Nah, seperti ini jadinya. Sudah mulai membentuk. Oke, nah ini kali kayak mini, ini kali ya. Oke, jadi AD ini mesti kita ubah menjadi bentuk A kecil, B kecil, ataupun C kecil. Nah, gimana ngubahnya? Nah, kita lihat nih. Yang ada AD-nya full ini kan di segitiga yang ke-1 ya, segitiga yang ke-1. Di sini AD ini bisa kita hitung sebetulnya. Kita ubah bentuknya menjadi tangan ataupun menjadi cos ya. Nah, ini karena aturan cos ya, maka kita pakai cos. Nah, coba nih kalau kita pakai cos. Sudutnya kita pakai A saja. Jadi cos A itu kan sama dengan cos itu sami. Sanya itu AD dan mi-nya adalah AC. Langsung aja B gitu ya. Nah, kayak gini nih. AD. Maka kalau kita hitung AD, kita kali silang kan, AD sama dengan B dikali cos A. Itu kalau kita pakai cos. Bisa juga kita menggunakan tangan. Yaitu misalkan tangan A ya. Tangan A sama dengan D SA. D-nya adalah CD. SA-nya adalah AD. Nah, tapi di sini kan CD-nya kita nggak tahu, AD-nya pun kita nggak tahu. Oke, makanya kita nggak usah menggunakan tangan, kita menggunakan cos. Kita langsung ubah aja di sini, jadi A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 min 2 kali C dikali AD. AD-nya tadi adalah B dikali cos A. Nah, inilah langkah menghitung A pangkat 2 dengan yang diketahui sudutnya kita menggunakan sudut A. Dengan langkah yang sama, kita juga bisa menentukan dalam bentuk B pangkat 2, C pangkat 2, dan lain-lain. Nah, langsung saja kita tuliskan di sini. Oke, nah, kita hitung nih. Kita tentukan aja nih. Ini gampang kok ngapalinya. Jadi, kalau ini kita ingin menghitung A pangkat 2, maka pakailah sudut A. Jadi, ini ada kaitannya nih. Sudut yang dipakai itu selalu menghadap sisi yang ditanyakan. Gitu aja, sisi yang akan kita hitung. Jadi, A pangkat 2, sudutnya A. B pangkat 2 sudutnya B. C pangkat 2 sudutnya C. Aman lah, sampai sini pasti ngapalinnya gampang. Nah, gimana kalau bagian dalamnya nih? Kalau A pangkat 2 sama dengan, nah sisi apa yang belum ditulis? Oh, sisi B sama C. Minus 2 kali, ya B dan C. Yang bawahnya, B pangkat 2 sama dengan, ada A, ada C, min 2AC. Kayak gitu, selalu sama. Untuk C pangkat 2 sama dengan ada A, ada B, ada AB. Nah, kayaknya nggak begitu susah untuk menghafal. Lihat aja sela-selanya, pasti bisa. Oke, jadi ada 3 ya ini ya. Nah, ini tinggal dipilih. Tapi acuannya ini ingat, acuannya adalah sudutnya. Jadi, sudut apa yang diketahui itulah yang kita pakai. Jadi, hati-hati. Untuk lebih jelasnya, kita akan coba contoh soal. Ini dia soal yang ke-1, diketahui segitiga ABC, ada sudut A, panjang sisi A, dan sudut C. Hitunglah panjang C. Oke, saya akan buatkan segitiganya. Jadi, ini tipsnya ya. Ini untuk sinus ataupun kosinus, ini biasanya kita akan kesulitan biasanya menentukan ini pakai apa ya, sin atau cos. Itu yang biasanya dialamin siswa. Tapi coba deh kita buat dulu nih, nanti ada langkah enaknya sebetulnya.
BC ini 30 ya di sini. Kemudian C-nya 45. Kemudian sisi A-nya itu depan sudut A jadi ya, yaitu di sini 6. Yang ditanyakan AB yaitu C. Oke, nah kita menggunakan sin jika, nah ini mesti diingat-ingat. Kita menggunakan sin jika yang diketahui itu adalah dua sisi dan dua sudut, baik yang ditanyakan ataupun yang diketahui. Kemudian kita akan pakai cos jika yang diketahui yaitu bukan dua ya, yaitu 3 sisi dan 1 sudut. Nah, pakainya ini nih. 2 sisi, 2 sudut, 3 sisi, 1 sudut maksudnya apa? Nah, kita cek di sini. Di sini sudut yang udah diketahui yaitu 45 ya dan 30. Sudutnya ada 2. Dan ada lagi panjangnya, sisinya di sini adalah 6 dan juga C. Walaupun C yang ditanyakan, anggap saja C itu diketahui. Makanya C kan namanya itu diketahui. Jadi ada 2 sisi dan 2 sudut. Maka ini hitunglah menggunakan sin. Nah, ini biasanya di buku-buku nggak ada loh ya ini. Supaya gampang. Pakai sin ya. Jadi 6 pasangannya pasti dengan sin 30. Ini udah pasti ingat ya. Kalau C ya pasangannya dengan sin 45. Nah, ini sinnya nggak boleh dihilangin. Langsung aja kita ganti. Ini sin 30, mesti hafal ya. Ini sin 45. 2 nih. Nah, ini kalau atas bawah kan dikali silang. Tapi kalau bawah sama bawah, atau atas dengan atas itu bisa dibagi. Makanya kalau dikali silang, 1 ini 1 ya. 1 dikali C adalah C, maka C sama dengan, langsung saja ditulis. Tuh, selesai. Simpel ya. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Oh ya, pokoknya kalau misal ada kesulitan, langsung saja tanyakan ya. Lewat kolom komen silahkan kasih tahu menit ke sekian gitu, supaya kita bisa memantaunya dengan mudah. Oke, diketahui segitiga ABC, sudut A, sisi B, sisi C, yang ditanyakan panjang A. Oke, kita pakai segitiga lagi, ini bebas segitiganya. Namanya just sketsa, suka-suka kita. Ini A-nya, wah ini A-nya tumpul ya ternyata. Oke, nggak apa-apa. B-nya di sini AC ya, B itu AC. Dan C-nya itu adalah AB. Oke, yang ditanyakan A ini. Nah, kita lihat nih, sisi yang diketahui ada 1, 2, 3. Ada 3 sisi, sudutnya ada 1. Maka kalau 3 sisi, 1 sudut, kita menghitung menggunakan cos. Nah, tapi hati-hati. Jangan langsung kalian ngelihat, oh yang ditanyakan A, jadi apakah 2 sama dengan bla 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 bla. Jangan, belum tentu. Jadi supaya lebih aman, lihat aja sudut mana yang diketahui. Yang diketahui adalah sudut A. Karena yang diketahui adalah sudut A, maka kita gunakan sisi A. Hati-hati. Ini kebetulan sisi A memang yang dihitung. Jadi apakah 2 sama dengan, nah gitu. Karena kadang-kadang nggak kayak gitu. Kadang-kadang yang ditanyakan sisi A, tapi sudut yang diketahui B. Jadi gimana? Ya, jangan pakai A. Kalau yang diketahui B, maka kita menggunakan yang ini. Tuh, sama dengan bla 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 bla, seperti itu. Pokoknya acuannya itu di sudutnya ya. Nanti ada kok contoh soalnya. Kita lanjut dulu aja nih. Kita langsung lanjutkan di sini, maka langsung saja ya. B-nya ini, B pangkat 2, bolak-balik sama sih. Ditambah C pangkat 2 minus 2 dikali B. B-nya mana tadi? Ini B. Dikali C. Dikali cos. Yaitu cos A ya. Karena yang kita pakai sisi A. Cos 120. Kayak gini. Sama dengan, nah ini langsung saja ya. Di sini jadi 4 kali 2 8. Ditambah 9 kali 2 adalah 18. Min. Nah ini hati-hati nih. Min, tulis dulu aja deh ya, mungkin yaitu, oke langsung dihitung aja deh. Ini kan 4 dikali 3 adalah 12 ya. 12 dikalikan 2, 24 cos 120. Kita hitung dulu nih, cos 120 itu kan sama dengan cos 180 min 60 ya.
Karena letaknya di wilayah 2, maka nilai cos negatif. Negatif cos 60. Oke. Negatif cos 60 itu adalah min setengah. Nah ini hati-hati nih, ini nggak boleh dihitung nih. Karena 24-nya itu kita kalikan dengan setengah dulu ya. Jadi ini 8 ditambah 18, min 24 dikali min setengah, jadi plus 12. Hasilnya adalah 38. Nah, ini dapat nih. Maka A-nya adalah langsung saja nih. Dapat satuannya senti. Sip. Selesai. Masih aman. Oke, ini nggak ada masalah nih soal kedua. Nah, kita lanjut soal yang ketiga. Semoga juga nggak ada masalah di sini. Kita langsung cek saja di sini. Segitiga ABC. Ini segitiganya sama semua ya ABC. Nggak apa-apa. Sudut B adalah 60. Kemudian sudut C-nya adalah 75. Dan AC-nya, panjang AC 4. Oh, AC-nya di sini 4 ya. Yang ditanyakan adalah BC. Ini A kecil ya yang tanyakan ya. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada dua sisi dan dua sudut. Maka hitunglah menggunakan sinus. Betul ya? Nah, kalau menggunakan sinus, jadi kan 4. Otomatis pasangannya dengan sin 60. Kemudian A pasangannya adalah, nah hati-hati. Sisi A pasangannya bukan 75. Karena 75 letaknya nggak di... 75 nggak menghadap A ya. Jadi 75 itu menghadap AB. Jadi A ini pasangannya dengan sudut A. Sudut A-nya apa? Kita hitung dulu. Jadi sudut dalam segitiga kan 180. Di sini udah ada 75 ditambah 60 itu adalah berapa tuh? 135. Otomatis di sini adalah 45. Oke, jadi untuk A menggunakan sin 45, bukan 75. Hati-hati. Di sini 4 sin 60 mesti ingat. Sama dengan A sin 45 juga mesti ingat nih. Tuh, langsung habis. Maka kali silang ya. Sama dengan seperti ini. Nah, kita bagi. Jadi kayak gini kan ya. Kita bagi, tapi hasil jangan kayak gini nih. Kita kalikan dengan sekawan. Tuh. Maka didapatkan yang atas ini jadi 6, yang bawah jadi 3. Satuannya apa nih? Senti ya. Oke, selesai. Seperti itu. Ya, susah-susah gampang lah ya. Oke. Kita lanjut soal yang keempat. Nah, ini dia nih. Waduh, ini lebih panjang kayaknya ya. Soal yang keempat. Diketahui sebuah segitiga dengan panjang dua sisinya adalah 4 dan 6. Jika nilai tangan yang dibentuk kedua sisi itu adalah ini, nilai tangannya diketahui, maka panjang sisi yang lain adalah, kita pakai bantuan segitiga lagi. Nah, ini sengaja kita kasih nama ABC lagi aja deh ya, supaya gampang. ABC. Oke, sisinya yang mana ya? Oke deh, kita pakai, anggap saja di sini sisinya ya. Jadi di sini 4, di sini 6. Yang ditanyakan A. Nah, misalkan yang ditanyakan A. Dan di sini diketahui nilai tangan sudut yang dibentuk oleh kedua sisi. Tadi kedua sisinya 4 sama 6 ya. Nah, di sini diketahui tangannya, tangan A jadinya ya. Tangan A adalah diketahui nih. Kita tulis saja nih. Nah, jadi kita hitung menggunakan cos. Nah, di sudutnya kan A, maka kita gunakan A pangkat 2 sama dengan. Pas banget ya ini ya. Jadi ini 4 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. Pokoknya sudut yang diapit ya. Minus 2 dikali 4 dikali 6. Nah, dikalikan. Kita lihat di sini nih. Kan mestinya cos ya. Tapi di sini ketahuinya tangan nih. Ya, maka kita ubah dulu. Tangan menjadi cos. Ya, tentunya menggunakan segitiga siku-siku nih. Ini A-nya nih. Oke, ini tangan ini kan mana tulisan mana nih? Nggak ada tempatnya jadi bingung. Nih, ini kan tangannya itu sama dengan seperti ini. Bisa kita tulis dibagi 1 ya. Jadi di sini adalah D, di sini adalah sa. Desa. Desa. Jadi di sini D 35 ya. Di sini adalah sa 1. Nah, tinggal kita menghitung mi. Jadi kan dipangkatin 2 tuh. Jadi 35 ditambah 1 ya, sama dengan di sini 36
sama dengan 6. Nah, Mi-nya adalah 6. Ini langsung saja ya. Maka nilai cos A ya, cos A adalah sami. Sa-nya 1, Mi-nya 6. Tuh. Gitu. Sami, maka di sini langsung saja ya, dikali cos A. Cos A-nya adalah 1/6. Tuh, jadi langsung kita bagi ya. Maka sama dengan 16 ditambah 36 minus berapa nih? 8. Sama dengan ini 44 ya. 44. Ya, betul. Ini A pangkat 2-nya. Maka A sama dengan, ya, samalah ini bisa. Ini kan 4 dikali 11. Jadi seperti ini. Tuh. Satuannya senti ya. Dapatlah soal yang keempat nih jawabannya. Ini kayaknya masih aman nih. Bisa lah ya, karena kita yang pakai cos, ya maka tangnya kita ubah jadi cos gitu. Pokoknya kalau pakai apapun bisa diubah, sin jadi cos, cos jadi tangan, apapun itu bisa kita ubah menggunakan segitiga siku-siku. Tapi memang segitiga siku-siku ini memang ya nggak ada kaitannya dengan segitiga dalam soal ya. Jadi ini segitiga siku-siku ini cuma untuk membantu mengubah tangan menjadi cos. Kita lanjut soal yang kelima. Diketahui segitiga ABC, A-nya 2, B-nya 3, C-nya 4. Nah, yang tanyakan adalah nilai sinus untuk sudut paling kecil. Nah, ini jadi gini teman-teman. Sin sama cos itu unik nih. Kalau kita lihat di tabel sudut istimewa, semakin sudut istimewa maksudnya 0 sampai 90 ya, semakin tinggi sudutnya, maka nilai sin itu semakin tinggi juga. Tapi untuk cos, semakin tinggi sudutnya, maka nilainya itu pasti mengecil gitu, semakin kecil. Kebalikannya. Nah, di sini sinus untuk sudut terkecil. Dan dalam segitiga itu juga ada ketentuannya nih. Kita pakai bantuan ini lagi nih. Coba ya, ini A, B, C. Nah, misalkan ini adalah, kalau kita lihat ABC ini, sisi yang paling pendek itu kan pasti AC. Nah, sisi yang paling pendek pasti letaknya di depan sudut yang paling kecil. Begitu juga sebaliknya. Tapi ini sisi yang paling panjangnya nggak begitu tahu ya. Jadi, sudut yang kecil di depannya pasti ada sisi yang paling pendek. Sudut yang paling gede pasti depannya adalah sisi yang paling panjang, seperti itu. Nah, di sini yang diminta adalah sinus untuk sudut paling kecil. Otomatis, sudut paling kecil letaknya di depan sisi yang paling pendek. Nah, ini kayaknya nggak pas ini ABC-nya. Kita ubah deh. Ini A-nya yang di sini aja deh ya. A, B, C gitu, supaya pas. Ini A-nya adalah 2. Di sini B-nya 3, C-nya 4. Nah, ini kalau kita lihat yang paling pendek kan 2 ya, yaitu BC atau sisi A. Nah, maka sudut yang paling kecil adalah sudut A, udah pasti. Tuh. Maka kita menggunakan cos ya, karena di sini ada 3 sisi dan 1 sudut, yaitu sudut A. Jadinya 2 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 minus 2 dikali 3 dikali 4 dikali cos A. Nah, kenapa pakai cos? Kan yang tanyakan sin. Ya, memang begitu. Karena 3 sisi dan 1 sudut. Jangan dipaksakan pakai sin, nanti nggak akan dapat. Nah, nanti kalau udah dapat cosnya, ubahlah jadi sin. Seperti itu. Di sini adalah 4. Kemudian ini 9. 16 ini ya. Min, berapa nih ya? 6 kali 4, 24 cos A. Di sini 4, 25 min 24 dikali cos A. Nah, ini biasanya 25 min 24 nih, padahal ini nggak boleh. Min 24 cos A itu jadi 1 ya, jadi nggak boleh dihitung dengan 25. Jadi 25-nya kita pindah sini. 4 min 25 menjadi negatif 21, sama dengan negatif 24 cos A. Sehingga nilai cos A sama dengan negatif 21 dibagi negatif 24. Nah, ini min dibagi min itu kan positif, jadi 21, 24. Tapi masing-masing bisa dibagi 3 ya. Jadi atasnya 7, bawahnya 8. Ini adalah cos A-nya.
Nah, tapi di sini yang diminta adalah sin A. Maka kita pakai segitiga siku-siku untuk membantu mengubah. Ini A, cos itu adalah sami. Di sini sa, di sini mi. Waduh, ini jadi D-nya sama dengan 64 ini ya. Langsung aja ya, 64 minus 49. Tuh. 64 minus 49. 5 ya kayaknya ya. 15. Ini. Tuh, dapat ya D-nya. Maka sin-nya sin A ya, di sini sin A sama dengan demi. D-nya adalah 15, mi-nya adalah 8. Selesai. Gitu. Karena ini yang diminta sudutnya yang paling kecil, bukan nilainya. Kecuali jika tentukan nilai sin terkecil, itu memang betul. Sin itu mau sudutnya, kalau sudutnya kecil, nilainya pasti kecil. Tapi untuk kalau cos itu kebalikannya. Kalau yang diminta adalah nilai cos terkecil, itu pasti kita gunakan sudut yang paling gede. Maka cosnya pasti akan kecil. Pada segitiga ya. Gitu. Tapi kalau kita pakai sudutnya yang kecil untuk cos, maka nilai cosnya pasti nanti gede. Paling banyak. Oke, kita lanjut soal yang ke-6. Diketahui segitiga ABC, A-nya 6, C-nya 4. Langsung aja kita tulis aja ya. Oke, yang diminta adalah cos C. Apakah memang pakai cos atau pakai yang lain? ABC, A-nya adalah 6, C-nya adalah 4, dan sudut A-nya adalah 45. Nilai cos C adalah, nah yang ditanyakan cos C. Oke, ini walaupun yang ditanyakan cos, tapi kalau kita lihat di sini sisinya ada 2 dan sudutnya juga ada 2, 45 dan C itu tadi. Maka kita menggunakan sin ngitungnya. Nah, ini hati-hati, jangan pakai cos. Jadi, karena ini 2 sisi, 2 sudut, maka pakai sin. Ingat-ingat yang saya tuliskan tadi. Jadi, 6 pasangannya dengan sin 45 ya. Kemudian 4 pasangannya dengan sin C. Oke, nah ini enaknya atas bisa dibagi dengan 2. Di sini 3, di sini 2. Jadi 3 ini sin 45 sama dengan 2 sin C. 3 dikali sin C sama dengan, nah langsung aja gini ya. Sin C. Wah, ini sin C-nya sudutnya nggak istimewa nih. Oke, ini kita dapat sin C. Ya udah, kita ubah aja jadi cos C. Tuh, pakai kayak gini ya. Ini C-nya di mana nih? Di sini misalkan. Sin itu adalah demi, di sini mi. Kita hitung sa, jadi sa-nya adalah langsung ya 3 pangkat 2, 9 min 2 sama dengan 7. Maka cos C sama dengan ini 7-nya masih gini. Cos C adalah sami. Di sini sa, salah. 7 ya. Mi-nya adalah ini 3. Oke, selesai. Simple sebetulnya ya. Oke, dapat. Ini adalah soal ke-6. Kita lanjut soal yang ke-7. Nah, ini dia, satu soal lagi. Suatu segitiga ABC diketahui bla bla bla, panjang B. Nah, langsung saja lah, timbang kelamaan ya. Langsung ini A, ini B, dan di sini C. A-nya yang ini nih A. Kemudian C-nya ini C, sisi C ya, sudut C-nya. Wah, ini nggak lengkap nih. Set. Nah, ini 135 derajat. Yang ditanyakan B. Nah, jadi ini ada 3 sisi dan 1 sudut, maka kita menggunakan cos. Tapi hati-hati, menggunakan cosnya bukan B pangkat 2 sama dengan. Jangan. Ayo, kenapa coba kok nggak pakai ini? Karena sudut yang diketahui adalah sudut C. Karena kalau kita menggunakan B pangkat 2 sama dengan, maka yang kita pakai mesti sudut B. Lah, sisi B-nya nggak diketahui, sudut B juga nggak diketahui, ya nggak akan dapat nanti ya. Jadi karena sisi sudut yang kita adalah sudut C, maka kita menggunakan sisi C. Jadi C pangkat 2 sama dengan, nah pakai yang ini nih. Tuh, min 2AB dikali cos C. Karena C-nya udah diketahui. Oke, C-nya, nah ini kebetulan C-nya ya udah kita tulis gini dulu deh. 58 pangkat 2 ya. A-nya
ditambah B min 2 dikali A dikali B cos C cos 135. Ini jadi 58 langsung ya. Ini 9 dikali 2 adalah 18 ditambah B pangkat 2 minus 2 dikali 3 itu kan min 6 ya. Begini dikali B dikali, nah ini cos 135. Cos 135 itu sama dengan cos 180 min 45. Ini posisinya di wilayah 2 nih. Maka nilai cos adalah negatif cos 45. Tuh, min cos 45 ingatlah ya. Ini langsung tulis sini aja deh. Tuh, ini langsung kita masukin sini. Gini ya. Maka terus dulu aja deh, 58 sama dengan jadi 18 ditambah B pangkat 2. Ini min dikali min kan jadi plus 6 jadi sama, gini aja deh. Ini kan kalau dikalikan nih, ini dikali ini kan 2 dikali setengah habis gitu, jadi plus ya, plus 6B. Nah dipindah 58 nya 0 sama dengan B pangkat 2 plus 6B min 40. Maka nah ini selalu kita gini ya kalau pangkat 2 ya. Jadi di sini B, di sini B. Bilangan apa jika dikalikan negatif 40 tapi dijumlahkan positif 6? Dikalikan min 40 dijumlahkan positif 6. Jadi plus 10 sama min 4. Betul ya? 10 kali min 4 min 40, 10 ditambah min 4 adalah 6. Didapatkan yang ini B sama dengan min 10 atau B sama dengan 4. Nah, B itu kan panjang, maka nggak mungkin yang negatif. Maka jawabannya cuma satu, yaitu B sama dengan 4. Seperti itu. Aman ya? Silahkan teman-teman, kalau masih ada kesulitan, silahkan langsung komen saja. Kasih tahu kami waktu di menit dan ke detik yang mana. Nanti bisa kami jawab dengan senang hati. Dan sebelum kita selesai, yuk follow akun kami di IG, di Line, di Facebook. Oh ya, ini lainnya mesti pakai ad ya, jangan lupa, karena ini official account. Kemudian follow kami juga di YouTube. Pokoknya semua video yang kami buat selalu kami upload di YouTube. Dan kalau teman-teman punya TikTok ataupun Hello, silahkan follow kami, karena di situ ada langkah-langkah cepat, tips-tips cepat, kebanyakan video ya, video singkat 1 menitan, yaitu langkah cepat, tips menghitung cepat, dan lain-lain. Pokoknya sangat membantu. Oke, sekian video kami. Tunggu video kami selanjutnya. Terima kasih.